Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Teku Gusto. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga baik-baik dan sehat-sehat saja ya. Dan bagaimana dengan video alur cerita film Beyond White Space? Semoga bermanfaat atau minimal bisa menghibur teman-teman dimanapun berada. Kali ini, kita akan membahas alur cerita dari film yang berjudul After Earth. Film yang rilis di tahun 2013 ini disutradarai oleh M. Night Shyamalan serta dibintangi oleh Will Smith sebagai Cypher Ridge, Jaden Smith sebagai Kitai, Zoe Kravitz sebagai Senshi, dan Sophie Okonedo sebagai Faya. Menceritakan tentang masa depan, di mana bumi berevolusi menjadi pembunuh alami setelah ditinggalkan manusia selama ribuan tahun. Pasti pada penasaran kan? Bagi yang sudah menonton filmnya ataupun sudah menonton rekapannya di channel lain, sangat disarankan untuk menonton lagi karena pandangan setiap orang pasti berbeda-beda sehingga menghasilkan pendapat ataupun analisa yang berbeda pula. Baik daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan scene di mana tokoh utama kita yang bernama Kitai sedang menceritakan tentang planet bumi di masa lalu, sebuah tempat yang dianggap surga bagi umat manusia. Tetapi sangat disayangkan, keserakahan manusia telah membuatnya hancur. Lalu terjadi bencana di mana-mana hingga membuat manusia diambang kepunahan. Kesatuan militer global bernama Ranger memimpin umat manusia untuk pindah ke tempat tinggal baru di planet Nova Prime. Merasa tidak senang dengan kehadiran manusia, kaum yang lebih dulu mengklaim planet itu mengirimkan Ursa, monster yang dikembangkan untuk membasmi manusia. Monster itu sebenarnya tidak bisa melihat, dia hanya bisa mencium ketakutan manusia melalui feromon. Seluruh umat manusia pun kembali berharap agar Ranger bisa mengatasi monster ganas itu. Dan akhirnya harapan itu terwujud melalui Komandan Cypher Ridge, sang hantu pertama. Satu-satunya manusia yang berhasil membebaskan dirinya dari belenggu ketakutan. Ursa sama sekali tidak bisa melihatnya. Kemampuan ini disebut dengan ghosting. Suatu hari, Kitai sedang mengikuti ujian untuk bergabung dengan Ranger. Dia berhasil lulus dengan nilai tertinggi. Tetapi sayangnya, dia masih belum bisa diangkat menjadi Ranger karena kemampuan Kitai di lapangan masih di bawah rata-rata. Hal ini membuat Kitai sangat kecewa. Karena sejak awal, dia berniat menyambut kepulangan ayahnya dengan sebuah kabar yang menggembirakan. Kitai adalah anak dari seorang pahlawan, Jenderal Cypher Ridge. Berbeda dengan Kitai, Cypher bisa menerima kegagalan anaknya. Menurutnya, Kitai harus belajar dan berusaha lebih keras lagi. Hal yang membuat Cypher marah adalah sikap Kitai yang egois dan tidak bisa menerima kekalahannya. May I go to my room, sir? Denied! Sit down! Sebab dalam militer, ada kalanya seorang prajurit harus mundur ketika menyadari kekalahannya. Tujuannya adalah untuk mengatur kembali strategi, lalu bangkit dan berjuang menggapai kemenangan. Keesokan harinya, Cypher dan Kitai bersiap untuk berangkat ke planet Ivitos, karena Cypher bertugas sebagai pengawas dalam pelatihan Ranger baru mengendalikan rasa takut. Mereka bertemu dengan beberapa orang Ranger yang mengaku dulunya pernah diselamatkan oleh Cypher. Bahkan salah satu dari mereka memaksa untuk berdiri dengan sebelah kaki agar bisa memberikan penghormatan kepada pahlawannya. Karena berkat Cypher, pria itu bisa bertemu dengan putrinya yang baru lahir. Di sini kita melihat sebuah pemandangan yang membuatnya kagum terhadap sang ayah. Tak lama kemudian, pesawat mereka pun meluncur meninggalkan Nova Prime. Karena jarak ke Ivitos memakan waktu 7 jam, maka Cypher memutuskan untuk tidur selama dalam perjalanan. Lalu Kitai ke ruang kargo karena merasa penasaran dengan benda yang dibawa oleh Ranger. Ternyata, benda itu adalah Ursa yang sedang dikurung. Nantinya, Ursa itu akan digunakan untuk latihan para Ranger baru. Dengan segala trauma yang dialaminya, Kitai mendekati benda tersebut. Dan benar saja, benda itu langsung berguncang karena Ursa merasakan ketakutan yang luar biasa. She sees you, kid. Sementara itu, Cypher merasakan ada yang tidak beres dengan rute perjalanan pesawat mereka. Dia langsung melaporkan hal itu kepada Kapten
bahwa menurut perhitungannya akan ada badai asteroid yang menuju ke arah mereka. Tetapi sang kapten tidak menghiraukan sebuah perkiraan yang belum tentu benar. Dia tetap melanjutkan perjalanan mereka dengan rute yang sama, hingga akhirnya yang diperkirakan Cyper pun terjadi. Tiba-tiba muncul badai asteroid yang menghantam pesawat mereka. Hal ini mengharuskan sang kapten untuk melakukan pendaratan darurat di planet terdekat. Awalnya, mereka mendapat larangan untuk mendarat di planet tersebut, tetapi sang kapten tidak mempunyai pilihan lain karena kerusakan pesawat cukup parah dan bisa menyebabkannya meledak kapan saja. Pada saat pendaratan darurat, terjadi ledakan yang menyebabkan pesawat terbelah. Akibatnya, banyak ranger yang tewas dalam kecelakaan itu. Kemungkinan hanya Kitai dan ayahnya yang berhasil selamat, tetapi Cyper mengalami luka parah hingga membuatnya tidak bisa berjalan. Satu-satunya cara agar mereka bisa menyelamatkan diri adalah dengan menggunakan suar untuk mendatangkan tim penyelamat. Tetapi sayangnya, mereka harus menemukan suar kedua yang berada di bagian ekor pesawat, dikarenakan suar milik pilot mengalami kerusakan akibat kecelakaan tadi. Akhirnya, mau tidak mau Cyper harus mengirim putranya untuk mengambil suar itu yang berjarak ratusan kilometer dari lokasi mereka. Berbagai persiapan pun dilakukan. Cyper mengingatkan bahwa mereka sedang berada di bumi, planet paling berbahaya dengan status karantina kelas 1, yang mana tidak ada satu manusia pun yang bisa hidup di planet itu. Setelah Kitai mendengar semua arahan Cyper, dia pun memulai perjalanannya. Tetapi sebelum itu, Kitai harus mengontrol rasa takutnya agar bisa lebih tenang dan fokus menjalani misinya. Setelah berhasil memanjat tebing yang curam, Kitai melihat pemandangan yang mengagumkan. Pemandangan bumi yang masih alami dan belum terjamah oleh siapapun. Sementara itu, Cyper mencoba merekam laporannya, serta melepaskan drone untuk melacak keberadaan Ursa. Karena Kitai belum bisa mengendalikan ketakutan, yang mana nantinya hal itu akan memancing Ursa untuk memburunya. Selain itu, Cyper juga memeriksa keadaan kakinya yang patah, dan ternyata pembuluh darahnya putus, sehingga dia akan kehilangan banyak darah. Kembali ke Kitai, yang mulai masuk ke pedalaman hutan. Tiba-tiba saja, kostumnya berubah menjadi warna hitam, yang menandakan adanya bahaya yang sedang mendekat. Hal ini juga dikonfirmasi oleh Cyper yang melihat makhluk hidup sedang menuju ke arah Kitai. Dan ternyata itu adalah seekor babon yang kemungkinan mereka terusik dengan kehadiran Kitai di wilayahnya. Cyper menyarankan agar tidak gegabah dalam bertindak karena kekuatan Kitai tidak sebanding dengan hewan itu. Karena merasa diremehkan, Kitai malah menyerang babon, sehingga membuat seluruh babon lain marah dan mengejarnya. Beruntung Kitai diselamatkan oleh sungai yang membatasi area itu. Tapi kini, Kitai menghadapi masalah baru. Karena saking paniknya, dia sampai tidak menyadari bahwa ada seekor lintah beracun di tangannya. Efek racunnya akan menyebabkan kelumpuhan, sehingga Kitai harus menyuntikkan penawar racun. Akhirnya, Kitai berhasil selamat dari racun, tapi Kitai akan terbaring di sana selama penawar racunnya bekerja. Beberapa waktu kemudian, langit pun sudah mulai gelap. Dikarenakan cuaca malam di bumi akan membuat tubuh membeku, maka dari itu Kitai harus segera menemukan lokasi sumber panas untuk menghangatkan tubuhnya. Di sini Kitai mengeluarkan kemampuannya dalam berlari cepat, sehingga dia bisa tiba di lokasi tersebut sebelum malam tiba. Keesokan paginya perjalanan Kitai pun berlanjut. Kali ini, Cyper mengarahkan Kitai ke air terjun. Setibanya di sana, Kitai diminta menghitung kembali perlengkapannya, karena rencananya Kitai akan mencari jalan memutar untuk bisa melewati air terjun. Dan ternyata cairan oksigen Kitai hanya tersisa 2 botol lagi. Setelah dikalkulasikan, setidaknya Kitai butuh 4 botol cairan oksigen untuk mengambil jalan memutar. Sedangkan jika Kitai meluncur turun melewati air terjun, dia hanya membutuhkan 2 botol. Karena tidak mau mengambil risiko, Cyper meminta anaknya kembali ke pesawat untuk mengatur rencana lain. Tetapi Kitai menolak perintah ayahnya. Dia muak selama ini dianggap lemah dan tidak bisa diandalkan. Dia nekat meluncur menggunakan sayap yang terdapat di kostumnya. Kitai!
Lalu tiba-tiba saja, elang raksasa menyerang Kitai dan membuat komunikasinya terputus. Ternyata Kitai dibawa ke sarang elang. Di sana dia dikelilingi oleh bayi-bayi elang yang baru saja menetas. Kitai pun bersiaga ketika menyadari datangnya bahaya. Ada beberapa ekor macan yang sedang mencoba menaiki pohon. Di sini Kitai bertarung untuk melindungi bayi-bayi elang yang hendak dimangsa mereka. Sangat disayangkan, walaupun Kitai berhasil mengalahkan macan-macan tersebut, bayi-bayi malang itu tak terselamatkan. Lalu Kitai pun melarikan diri selagi elang itu menangisi bayinya. Beberapa waktu kemudian, Kitai baru menyadari bahwa alat komunikasinya mengalami kerusakan, sehingga kini dia harus bisa mencapai ekor pesawat tanpa dipandu oleh ayahnya. Ketika langit mulai gelap, dia mengikuti cara hewan yang berlindung di dalam gua untuk menghangatkan tubuhnya. Lalu dengan ingatannya yang tajam, Kitai mencoba mengingat kembali jalur yang diarahkan oleh Cyper, serta menggambarkan perkiraan peta pada dinding gua. Keesokan paginya, Kitai menyadari bahwa elang raksasa masih terus mengikutinya. Kitai pun membangun rakit untuk menelusuri sungai. Karena saking lelahnya, dia pun tertidur. Dia memimpikan Senshi, kakaknya yang mati beberapa tahun yang lalu karena dibunuh oleh Ursa. Sebuah penyesalan yang sangat dalam bagi Kitai melihat kakaknya terbunuh dan tak bisa berbuat apa-apa. Hal itu juga membuat Kitai mengalami trauma dan sangat ketakutan ketika melihat Ursa. Beberapa waktu kemudian, saat tiba di tepi sungai, Kitai terbangun dikarenakan cuaca di sana semakin dingin. Tiba-tiba, seluruh tempat itu membeku, dan Kitai sama sekali belum menemukan tempat berlindung. Kitai merasa ada sesuatu yang menariknya ke dalam lubang dan menguburnya. Hingga keesokan paginya, Kitai menyadari bahwa ternyata yang menghangatkannya adalah elang raksasa. Mungkin elang itu menganggap Kitai sebagai anaknya, maka dari itu, dia mengorbankan diri demi menghangatkan Kitai. Tak lama kemudian, akhirnya Kitai tiba di lokasi ekor pesawat. Dengan sisa-sisa nafasnya, dia berhasil menemukan cairan oksigen. Lalu dia menyiapkan senjata untuk memeriksa kandang Ursa. Ternyata kandangnya telah hancur, dan kemungkinan besar Ursa sedang berkeliaran di sekitar hutan itu. Kitai pun mencoba menghubungi Cyper dan melaporkan kondisinya. Sayangnya, Kitai berada di zona hitam, di mana alat-alat komunikasi termasuk suar tidak bisa bekerja secara maksimal. Akhirnya, setelah menenangkan diri, Kitai mencari permasalahan alat komunikasinya. Kemudian, dia bergegas menuju ke gunung berapi agar bisa menembakkan suarnya. Tetapi di tengah jalan, dia menemukan pemandangan yang mengerikan, yaitu beberapa mayat ranger digantung di pohon dengan cara yang sadis. Semua itu adalah perbuatan Ursa yang bertujuan agar manusia yang melihat pemandangan itu merasa takut dan mengeluarkan feromon. Bagi Kitai yang sudah merasakan trauma karena kematian kakaknya, jebakan itu sangat berhasil. Terbukti, tak lama setelah Kitai melihat mayat-mayat itu, Cyper mendeteksi Ursa sedang menuju ke arah putranya. Tetapi sayangnya dia tidak bisa memperingatkan anaknya karena komunikasi mereka masih bermasalah. Tak lama kemudian, untuk menghindari Ursa, Kitai mencoba bersembunyi di dalam gua. Tetapi perkiraannya salah. Ternyata makhluk ganas itu sudah menunggu di sana. Ursa langsung menyerangnya, hingga Kitai harus melarikan diri dengan cara memanjat dari celah gua. Tetapi makhluk itu tidak menyerah. Bahkan dia menghancurkan semua benda yang menghalanginya, lalu menyerang Kitai secara brutal. Di saat-saat terakhir, Kitai mengingat apa yang dikatakan ayahnya untuk memusatkan penglihatan, pendengaran, dan penciuman agar bisa menyatu dengan kondisi. Lalu Kitai pun bangkit dan mengambil pedangnya. Pertama-tama, Kitai menyerang kaki Ursa untuk membuatnya pincang dan mengamuk. Lalu Kitai melompat dan menghujamkan pedang ke punggung Ursa untuk mengakhiri pertarungannya. Akhirnya Kitai berhasil mengalahkan rasa takutnya. Kitai pun langsung menggunakan suar untuk memanggil tim penyelamat. Film ditutup dengan datangnya tim penyelamat untuk menolong Cyper.
diikuti dengan adegan mengharukan seorang ayah yang mengakui keberanian dan ketangguhan anaknya. Tetapi mereka berdua berniat untuk pensiun, karena mereka ingin berkumpul bersama keluarga. Di scene akhir juga diperlihatkan kembali pemandangan bumi yang luar biasa. Hal ini membuat saya bertanya-tanya, apakah mungkin umat manusia bisa kembali ke bumi? Ataukah mereka akan selamanya tinggal di Nova Prime? Dan tamat. Bagaimana dengan alur cerita After Earth? Apakah menarik? Mari kita masuk ke penjelasan. Di film ini, Nova Prime merupakan sebuah planet yang layak huni, berada di sistem tata surya yang bernama Nova Prime System. Planet ini merupakan tempat tinggal baru umat manusia setelah hancurnya bumi, dikarenakan pencemaran lingkungan, bencana alam, dan peperangan. Planet ini merupakan tanah suci bagi kaum Skrull, makhluk yang menyerang manusia dengan menggunakan Ursa. Ukuran Nova Prime sedikit lebih besar dari bumi, tetapi memiliki gravitasi yang lebih rendah. Saya yakin banyak dari teman-teman yang kagum dengan kostum Kitai. Kostum ini memiliki 3 warna yang menandakan status si pengguna. Merah untuk mode normal, hitam untuk mode tempur, dan putih untuk mode pemulihan. Ursa adalah makhluk ganas yang bisa mendeteksi mangsanya lewat feromon yang terlepas ketika manusia merasa ketakutan. Maka dari itu, untuk mengatasi ketakutan, Cyper memerintahkan Kitai berlutut dan merasakan kondisi dengan penglihatan, pendengaran, dan penciuman. Maka hasilnya Kitai bisa lebih tenang dan fokus, sehingga bisa mengalahkan Ursa di pertarungan terakhir. Satu-satunya hal yang membuat Kitai trauma adalah menyaksikan langsung kakaknya dibunuh oleh Ursa. Mengingat umur Kitai yang masih kecil, tidak heran dia menjadi trauma dan sangat ketakutan setelah menyaksikannya. Tetapi tidak hanya itu, Kitai juga merasa tidak berguna sebagai pria karena tidak bisa melindungi kakak perempuannya. Hal inilah yang membuat hidupnya semakin tertekan dan selalu berusaha menjadi lebih berguna. Salah satu pembunuh ganas selain Ursa di film ini adalah planet Bumi. Setelah ribuan tahun ditinggalkan oleh manusia, planet Bumi berevolusi untuk mempertahankan sisa-sisa makhluk hidup, sekaligus membuat makhluk-makhluk itu berevolusi. Hal ini berdasarkan hewan-hewan yang dijumpai Kitai dengan ukuran yang lebih besar daripada biasanya. Di samping itu, Bumi juga berevolusi untuk mengusir para pendatang, terutama umat manusia yang dulu sempat merusaknya. Terbukti dengan kandungan udara yang tidak sama seperti dulu. Maka dari itu, Kitai dan Cyper menggunakan cairan oksigen untuk tetap bertahan hidup. Bagi teman-teman yang mempunyai teori tentang film ini, ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silahkan tuliskan di kolom komentar. Insya Allah, pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya tempat pembulian dan menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya, dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!